Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alaqa baina qulubina wa jan ikhwanan mutahabinan amin daimi fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'us rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Maha suci Allah zat yang memiliki segalanya, Maha cermat, Maha sempurna Allah, sehingga tidak menentukan siapapun di antara hamba-hambanya. Kalaupun kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bisa menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya tidak bisa mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sebagai manusia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak bisa menambah kekuasaan Allah dan juga tidak bisa mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah menginjak di 15 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kabar baik yang Rasul kabarkan kepada kita, bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Saudaraku yang seiman ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang puasa, begitu banyak sekali hikmah dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak hanya kita menahan lapar dan menahan haus saja, maka kata Rasul, laisa asyamu minal akli wasurbi wa inna asyamu minal lakwi warrafas. Fa in sabaka ahadun au jahlun alaika fakul inni shaimun inni shaimun. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita berpuasa tidak hanya menahan lapar karena tidak makan atau haus karena kita tidak minum, akan tetapi puasa di sini yakni puasa menahan diri kita dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Maka kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Maka tanda kesolehan, tanda kebaikan seseorang Islam itu dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Warrafas itu adalah perbuatan yang bisa menjerumus kita ke dalam syahwat dan hawa nafsu kita. Wa in sabaka ahadun au jahlun alaika faqul ini shaimun. Dan ketika kita dihina, dicaci, maka katakanlah ini shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maka kaitan dengan ini adalah ketika kita harus menstabilkan emosi kita atau mengendalikan emosi kita ketika kita dalam puasa. Bukankah Rasul beserta dengan Abu Bakar Siddiq ya, ketika berdialog ya di teras masjid, kemudian datang beberapa orang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq, yang kemudian Abu Bakar Siddiq yang baik hati diam. Rasulullah pun ya tersenyum ya ketika Abu Bakar terdiam. Sampai 3 kali dicaci maki, dihina oleh orang-orang tersebut, maka Abu Bakar naik pitam ya. Kemudian Abu Bakar juga marah dengan membalas marah atau membalas caci makian dari orang-orang tersebut. Lantas Rasulullah SAW berdiri kemudian meninggalkan Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, ini masalah. Kemudian langsung dia mengejar daripada Rasulullah, kemudian menanyakan, wahai Rasulullah, tadi engkau tersenyum ya melihat aku ketika dihina, dicaci maki oleh orang-orang. Kemudian ketika aku membalasnya, engkau pergi meninggalkan. Wahai Rasulullah, ada apa dengan gerangan? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau dihina tadi, maka seraya para malaikat berkumpul memberikan support, memberikan dukungan kepadamu agar engkau bersabar atas kelakuan orang-orang tersebut. Namun ketika engkau membalas cacian maki tadi,
maka malaikat pun pergi meninggalkan engkau dan yang datang adalah syaitan. Maka saudaraku yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen di bulan suci Ramadan ini mari kita kuatkan iman kita. Yang pertama, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, menjaga ya perbuatan dari kemaksiatan ya. Kemudian yang ketiga adalah ya menjaga pribadi kita dari amarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.